Balik lagi bareng saya. Dan pada video kali ini kita akan sharing lagi. Jadi ada satu pertanyaan tentang cara agar CPM murah. Nah, kalau untuk cara agar CPM murah ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi silahkan kalian cek langsung di playlist yang terbaru. Nah, sekarang cara agar CPR murah ya. CPR murah ini gimana sih supaya murah? Nah, ini berdasarkan apa yang biasa saya lakukan. Jadi CPR murah itu kalau misalkan kalian menggunakan tipe objektifnya sales atau konversi itu bisa murah. Cuman syaratnya memang ingin murahnya sebuah CPR ya, selain memang ditentukan oleh produk yang winning, juga ditentukan dengan funneling yang tidak terlalu dalam. Jadi maksudnya funneling itu kan saat misalkan kita ada iklan nih, jalan iklan, orang mengklik ke website, baru dari website apakah itu ke form ataukah kemana. Nah, form juga apakah itu formnya short form ataukah form banyak, apakah kemudian formnya setelah klik form itu ada submit lagi misalkan success page atau langsung ke WhatsApp. Nah, itu beda. Jadi semakin sedikit prosesnya itu akan semakin murah. Nah, itu CPR murah itu selain winning product ya, kemudian winning content, winning page, winning landing page, lalu kemudian prosesnya singkat. Jadi saran saya kalau misalnya kalian menggunakan objektif konversi ya, itu kalau enggak ke LP to WA, itu kalian bisa LP to short form ya, kayak gitu. Jadi itu bisa digunakan. Oke, itu ya jawabannya. Tapi pertanyaannya gimana cara membuat iklannya supaya memang betul-betul antara yang tadi sudah dapat kemudian murah. Nah, ini dia cara iklan di Facebook Ads-nya untuk pemula supaya CPR itu murah ya. Oke, jadi langkah pertama kita harus masuk dulu ke Ads Manager. Saya ini coba pakai Ads Manager yang lain. Lalu kemudian di sini kalian silakan create ads ya. Kemudian create iklan, pilih yang sales. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini. Nah, di pilihan ini kalian jangan menggunakan yang advantage shopping campaign ya. Jadi advantage shopping campaign ini kalian bisa gunakan saat memang aktivitas purchase ya. Jadi bukan initial checkout, bukan add to cart pixel ininya ya yang dipasang nantinya di targetnya, tapi purchase yang memang itu transaksinya udah bagus ya, udah banyak lah. Jadi kita pilih yang manual sales campaign. Lalu kemudian di sini kita akan memberikan nama campaign kita. Nah, di sini tips memberi nama campaign itu adalah campaign ya, campaign, kemudian hari, tanggal dan tahun, bulan ya, bulan dan tahun. Jadi kenapa harus menggunakan ini? Supaya kita tahu kapan si iklan ini dan tanggal berapa atau range waktunya kapan itu murah. Pertama bisa bermanfaat saat membuat custom audience. Yang kedua kita akan lebih mudah untuk menduplikat campaign. Jadi karena gini, psikologi campaign ini kalau misalkan kalian ingin menduplikat, duplikatlah campaign dari sumber yang di campaign itu hasilnya bagus. Misalkan begini, campaign bagus itu durasi waktunya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Januari ya. Misalkan kalian pengen bikin lagi di tanggal 20 Februari gitu dengan produk yang sama. Nah, maka kalian posisikan si waktunya ke waktu tanggal 1 sampai 30 Januari baru duplikat campaign-nya. Jadi bukan create new atau duplikat dari tanggal 28 Februari gitu ya. Tapi duplikatlah dari waktu range yang bagus itu. Nah, makanya penting. Nah, itu ya tips tuh ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan pilih advantage campaign budget ya. Nah, di sini silahkan kalian masukkan anggarannya, terserah berapapun ya. Lalu kemudian ke sini masuk ke ad set. Nah, di ad set ini saran saya adalah
teman-teman pemula khususnya ketika memulai iklan jangan pusing-pusing mencari interest. Jadi hilangkan pertanyaan apa interest yang pas untuk produk ini, hilangkan ya. Jadi itu budaya lama ya. Jadi sekarang karena memang dengan adanya si Facebook dengan fitur advantage itu si Facebook bisa mencari sendiri audiens yang sesuai dengan produknya. Jadi di sini dengan secara singkat, simpelnya adalah tidak perlu pakai interest, ya. Lalu kemudian di sini pilih website, lalu ini goalsnya konversi ya, maximize. Lalu kemudian ini pixelnya dipilih. Lalu di sini silahkan pilih eventnya yang sesuai dengan kalian inginkan di website ya. Misalkan apakah si ini, misalkan ini contoh ya, contoh initial checkout ini misalnya ada di ujung funnel ya, misalnya di ujung websitenya, entah itu submit form atau masuk ke success page gitu ya. Nah itu posisikan si pilihan ini tuh adalah pilihan yang di akhir event ya gitu. Atau misalnya kalian gini, kalian membuat campaign di page pertama ada tombol WhatsApp atau tombol order ya. Nah ternyata di tombol order itu larinya ke form. Nah di tombol order itu kalian pasang apa? Misalkan add to chat, di form initial checkout. Nah kalian bisa gunakan dua ya. Kalian bisa testing menggunakan add to chat, bisa testing menggunakan initial checkout. Intinya begitulah. Lalu kemudian ke sini kita akan masuk ke audience control. Nah ini klik more. Kita akan ubah di sini ya. Usianya silahkan diubah minimal, misalkan kalian cari yang targetnya memang punya uang misalkan ya, terserah lah intinya. Ini dirubah. Lalu kemudian ini advantage audience, silahkan klik audience suggestion ya. Audience suggestion ini adalah kita bisa mengatur gender. Kalau misalnya kalian targetnya perempuan, diedit saja. Kemudian usianya misalkan nggak mau sampai 65 plus, diedit saja ya. Oh iya lupa, misalkan di sini lokasinya mau diubah ke kota, silahkan diedit ya. Oke, selanjutnya ke placement. Nah placement ini memang meskipun recommended ya, tapi saya biasanya manual placement ya. Manual placement supaya kita bisa pilih di sininya, pilih device-nya cukup di mobile. Jadi di desktop nggak usah, karena biasanya kan sekarang udah eranya mobile ya. Lalu selanjutnya di sini audience network saya nggak pernah pakai, kemudian messenger juga nggak pernah pakai ya. Lalu selanjutnya kita ke bawah. Nah kita cek dulu di bagian feed. Nah ini saya nggak pernah aktifkan yang marketplace ya. Lalu kemudian kita masuk. Nah dua itu nggak pernah saya pakai. Oke sebentar agak loading ya. Nah setelah itu baru kita akan masuk ke ads content. Nah ads content ini memang untuk para pemula biasanya di awal-awal beriklan harus dipastikan bahwa keberhasilan itu salah satunya adalah dari ads content yang winning ya. Alasan kenapa bisa CPM murah ya, cost per miliknya murah itu karena ads kontennya itu bagus. Nah, di sini saya menyarankan jangan gunakan satu konten untuk beriklan. Gunakan minimal 3 ads konten. Nah, di sini seperti biasa silahkan kalian isi aja ya. Langsung ininya pilih create ad aja ya, create ad, lalu kemudian ini single. Kesininya tinggal upload aja, ini headline-nya apa ya, copywriting-nya apa, diisi aja ya. Oke selanjutnya gimana cara menduplikasinya? Cara menduplikasinya adalah kalian klik titik 3 ini, lalu kemudian silakan kalian pilih duplikat ya. Oke sebelum itu dilakukan kalian kasih nama dulu, misalkan ini konten 1 ya, konten 1 biar kelihatan nantinya. Oke, selanjutnya di sini ya, klik 3 ini, lalu kemudian pilih duplikat. Di sininya original campaign, kita pilih 2 lagi di duplikat ya. Jadi nanti kan 3. Di sini pilih duplikat. Maka jadi 3. Setelah begini kita harus mengubah namanya. Nah, ini kan konten 1 copy. Nah, ini diganti misalnya jadi konten 2 ya. Setelah itu kalian ubah kontennya
di scroll aja. Nah, di sini tinggal diubah ya. Diubah, nanti delete dulu, ubah. Selanjutnya ini konten 3 juga sama ya, dikasih nama dulu, lalu kemudian di delete, diubah di sini. Jadi ini diubah dulu. Nah, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu kalian tinggal publish ya. Setelah itu kalian tinggal menunggu bagaimana hasil iklannya. Jadi itu ya, di awal saya sudah sampaikan kenapa CPR bisa murah. Pertama, processing journey customernya itu lebih sedikit ya. Jadi bisa menggunakan WhatsApp, bisa LP to WhatsApp, bisa juga menggunakan short form. Lalu kemudian yang kedua dipengaruhi oleh bagaimana tingkat winningnya landing page ya, karena sebelum jadi konversi kan landing page-nya yang memang betul-betul nampol. Lalu kemudian selanjutnya juga dipengaruhi ads content ya, ads content. Nah, untuk cara beriklannya seperti ini, silahkan kalian bisa lakukan ya. Semoga bermanfaat. Ini memang tidak menjamin kalian bagus, tapi biasa saya lakukan seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ingin belajar lebih, silahkan di subscribe. Oh iya, subscribe, nyalakan lonceng. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.